dengan ada harapan Hortipak, seperti tadi yang saya sampaikan, pesan kami untuk masyarakat Lampung, saya ingin membuktikan bahwa melon Lampung itu jauh lebih baik dari melon yang ada. Kita nggak kalah dari melon Jawa, kita nggak kalah dari melon impor. Halo sahabat Medi, kita dari Lampung ya. Jadi kebetulan ketemu sama yang punya channel ini, Mas Medi namanya. Jadi dan jangan lupa like, subscribe channel Medikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Medi? Kita berjumpa kembali dalam Ancau Silau. Kali ini saya berkunjung ke salah satu agrowisata Barokah Kresna, namanya adalah Hortipak Pesawaran. Ini baru saja diresmikan beberapa waktu yang lalu, tepatnya di tanggal 18 Agustus oleh Bapak Gubernur, kemudian juga ada dihadiri Bapak Bupati Pesawaran dan Forkopimda serta jajarannya. Di sini cukup luas dan sangat menarik adalah karena bukan hanya sekedar wisata, tetapi di sini juga ada edukasi yang diberikan kepada masyarakat yang berkunjung ke sini. Mungkin bagaimana cara pengelolaan buah melon, kemudian juga penjualan dan perawatannya. Jangan lupa ya, tonton, share, like, dan subscribe video ini, dan kita akan lihat apa saja yang ada di kebun Hortipak ini. Tetap bersama kami dalam Ancau Silau. Ya, sahabat Medi, saya bersama Pak Rogo, pengelola dari agrowisata ini. Assalamualaikum Pak Rogo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Kayaknya sehat. Pak Rogo ini agak kelelahan karena banyak tamu. Kebetulan kemarin baru launching di tanggal 18 ya Pak? Iya, betul. Baik, sekali. Pak, ini konsep dari agrowisata ini seperti apa sebenarnya Pak? Iya, kami dari kelompok tani ya, Barokah Kresna punya misi membuat agrowisata yang bertujuan untuk taman wisata dan sekaligus edukasi. Karena di sini akan kita pertontonkan, akan kita perlihatkan wajah melon yang ada di Lampung. Melon yang kita tanam di sini itu melon berbagai varian. Kalau secara umum golongan melon itu ada 3, melon sky, melon rock, dan melon golden, serta melon titanium. Nah, ini ada empat-empatnya ada di sini. Nah, dari setiap jenis tadi itu ada variannya. Kami pun juga ada, wabil khusus di melon golden. Golden itu ada dari brand, setiap brand dari breeding itu mempunyai macam-macam varian ya. Jadi saya tidak menyebutkan varian dari branding itu, tapi saya akan menyebutkan itu saja. Oke, baik. Pak, dari 4 varian ini yang Bapak sebutkan tadi dari jenis-jenis melon, perawatannya sama Pak atau berbeda? Hampir sama, semuanya hampir sama. Cuman yang membedakan itu mungkin di breedingnya, dari bibitnya. Oke. Nah, Pak, ini luasnya berapa Pak semua total? Luas, perlu saya kasih tahu bahwa lokasi ini adalah milik Pemda Kabupaten Pesawaran yang kami kelola. Untuk saat ini ada sekitar 6 hektaran, tapi yang kita tanami baru sekitar 5 hektar. Baik. Ini luar biasa ya Pak, ada semangka dan juga ada melon. Mungkin sahabat Medi pengen tahu Pak, proses untuk memetik buah melon itu seperti apa? Karena selama ini barangkali kita cuma bisanya beli di pasar gitu ya Pak. Ya, ini mungkin bisa Bapak tunjukkan modelnya seperti apa. Oke. Yuk kita langsung ke bawah saja Pak. Oke, gini. Sebelum saya tunjukkan ke teman-teman, melon itu ada beberapa macam cara ya. Ini melon yang kita konsepkan untuk agrowisata dan melon yang kita konsepkan untuk produksi. Nah, kalau melon agrowisata ini perbedaannya ya. Yeah. Melon agrowisata ini melon, coba diset agak lebih dekat. Ini dari satu induk ya. Coba ini satu induk. Ini kita cabangkan 3. Yes. 1, 2, 3. Nah, dari ketiga tiang ini, 3 cabang ini, kita besarkan tidak pada ruas yang sama. Kalau untuk produksi, itu kita kembangkan pada ruas yang sama, jadi dipanen pada waktu yang bersamaan. Nah, sekarang kita lihat. Ini melon yang melon yang pertama ya. Ini dari ruas 1, 2, 3, 4, 5. Ini ruas 5 ya. 1 ruas, 2, 3, 4, 5 ruas. Oke, ini tua.
sudah layak dipanen. Yang kedua, coba kita lihat yang ini. Ini ruas keberapa? Coba bisa kita hitung ya. Ini bukan-bukanan, ini memang ada-adanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ruas ke-8 sudah berbeda kan? Nah, ini ruas lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dengan ruas yang berbeda seperti ini kan sudah kelihatan bedanya. Kalau para pengunjung belum tahu teknik memilih melon, ini akan milih secara ukuran lebih gede yang 10. Ini dipetik belum matang. Tapi kalau buah ini sudah matang dan layak, maka disarankan lebih baik pengunjung memilih melon yang sudah disiapkan di display. Ya, karena itu udah dijamin matang. Sudah jamin matang, karena kita sortir setiap hari dari tim kami memilih melon itu. Oke, Pak. Kemudian cara mengetahui melon itu udah matang, apakah warnanya kuning atau ada warna lain, Pak? Tergantung jenisnya. Melon golden itu pasti kuning. Pasti semakin tua kuningnya itu pasti semakin matang. Kalau untuk melon rock dan sky udah berbeda lagi. Ada teknik-tekniknya tersendiri. Baik. Itu yang terpenting. Baik, Pak Rogo, ini apa namanya buah melon ini apakah bisa dibudidayakan oleh masyarakat petani? Kemudian cuaca apakah juga berpengaruh dengan apa namanya tumbuh kembangnya, Pak? Sangat berpengaruh. Mungkin musim ini tadi saya jawab yang pertama dulu ya. Mau dibudidayakan di atas tempat bisa. Oh. Ini mungkin kalau kita lihat di ujung sana, ini hampir seperti nanam di atas batu. Jadi memang bawah ini padas, kita timbun baru kita kasih pemupukan. Kita menggunakan pupuk organik dari daerah sekitar sini, pupuk kotoran kambing yang kita fermentasi. Ya inilah jadinya alhamdulillah. Luar biasa ya, Pak. Iya. Kalau cuaca, Pak? Cuaca sebenarnya pada saat ini cuaca yang sangat ekstrim loh. Oh. Di saat tanam kemarin, itu cuaca siang panas, sore hujan deras, malam udah. Itulah teknik kita yang harus kita jaga. Jadi untuk sahabat tani atau mungkin pengunjung yang perlu kalau mau bertani melon harus yang dijaga ini, gulutan ini harus tinggi. Oh iya. Jadi ketika hujan airnya pun akan kering. Iya. Nah ketika musim panas pun tinggal kita kasih pengairannya yang cukup. Berapa lama, Pak, proses dari kita tanam sampai panen? Ini tanam perdana, tanam murni perdana, nah, itu tanggal 22 Juni. Nah sekarang sama hitung 2 bulanan ya, Pak? nggak nyampe 2 bulan ya? 55 itu sudah mulai buah. Kalau yang mau kita buahkan buah bawah, tangkai 5 tangkai itu sudah matang. Tapi kalau mau yang buah di tangkai 10 itu perlu waktu sampai di 60-70 hari. Ya, berapa lama, Pak, apa namanya, tadi kan menanamnya gitu ya, Pak ya, bertahannya sampai tidak berproduksi lagi? Tergantung tadi yang saya sampaikan, melon ini mau dibikin apa? Untuk konsepnya agrowisata atau produksi. Kalau produksi umur 60 hari, 70 hari sudah selesai. Karena kita buahkan pada ketiak yang sama, ketiak ke-7 atau ketiak ke-9. Itu akan langsung habis. Tapi kalau untuk agrowisata tadi, ini contoh yang paling dekat. Ketiak 7, 10, 5, 7, 10 itu beda-beda. Nah kalau ini mau kita bantai sekarang habis. Kalau dengan ketiak yang sama artinya kan habis. Ya. Kendala, Pak, dalam pembudidayaan melon ada nggak kendalanya? Ya banyak. Yang mesti musim itu paling menentukan, kedua lama. Tapi dengan ketelitian dan ketekunan saya yakin bisa. Apalagi kalau mau dibikin sistem pot itu jauh lebih mudah karena penyerangan hama sangat tidak banyak. Ya. Seandainya kalau sahabat media atau juga masyarakat baik yang di luar maupun di luar daerah yang ingin edukasi di sini bisa nggak kira-kira? Bisa banget. Memang itu tujuan kami. Tujuan kami kembali saya tegaskan, agrowisata perlu saya tegaskan, agrowisata sini di display ini akan kita sajikan berbagai produk buah-buahan komoditas dari Lampung. Jadi nanti bukan cuma melon dan semangka yang akan kita sajikan. Mungkin ada buah-buah yang lain yang kita hasilkan dari Lampung. Memang kita tujuannya memperkenalkan produksi Lampung di dalam wilayah kita sendiri. Jangan sampai produksi kita menjadi tamu di dalam rumah kita sendiri. Itu PR berat bagi kami. Apalagi lahannya cukup luas ya, Pak, bisa banyak. Bukan cuma lahan luas. Sebenarnya yang mau saya pesan paling moral yang mau saya sampaikan,
melon ini bisa hidup di lingkungan seperti apa saja dan pada ukuran yang seperti apa. Kalau kita mau nanam 10 batang di halaman rumah, bisa. Asal ada kemauan. Betul, itu yang terpenting itu. Iya. Ada kemauan dan ada Betul. keinginan. Jadi kalau kita pengen nyoba ya nggak usah beli lagi melonnya, tinggal metik aja di rumah gitu. Tinggal bagaimana proses perawatan dan ini ya, Ya. untuk Nah itulah makanya sendiri. itulah Mas fungsinya kami hadir di sini untuk memberikan penjelasan yang seperti ini. Kalau ini tidak pesan ini tidak kita sampaikan ke mereka di taman edukasi ini, mungkin zaman baru pertama kali melihat seperti ini. Iya, Ini akan salah petik, oh melon Lampung nggak manis. Padahal bukan melonnya, tapi proses pemetikannya yang belum waktunya. Ya, jadi kalau mau ke sini lebih baik beli yang udah di display aja di depan gitu ya. Karena di depan udah positif. Betul. Kalau Yes. yang di sini kita harus tahu ilmunya dulu. Ya, Dikasih minimal dulu. kalau mau metik harus ada pendampingan. ada ya? pendampingan. Betul. Akan lebih baik, Pak, saya mau beli di metik sendiri, tunjukkan. Betul, betul. Itu akan lebih Baik. bagus. Yang terakhir Pak, apa harapan Bapak dengan adanya Hortipark ini Pak? Dengan ada apa harapan Hortipark? Seperti tadi yang saya sampaikan, pesan kami untuk masyarakat Lampung, saya ingin membuktikan bahwa melon Lampung itu jauh lebih baik dari melon yang ada. Kita nggak kalah dari melon Jawa, kita nggak kalah dari melon impor. Itu satu. Kedua, saya ingin mendekatkan pertanian ke masyarakat. Jadi melon buktikan bahwa melon bisa hidup di lingkungan apapun saja. Ketiga, saya akan memperkenalkan produk pertanian Lampung ke tempat ini, di agrowisata ini. Sahabat Medi, Hortipark Barokah Krishna ada di Desa Negeri Sakti, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Kalau sahabat Medi mau ke sini, langsung tanya saja arah Samsat Pesawaran. Dan ini tidak jauh dari lokasi Samsat Pesawaran, tepatnya di seberangnya. Jadi langsung datang saja. Dan peresmiannya juga dilakukan pada hari Selasa 18 Agustus 2020 dengan dilaksanakannya pemanenan perdana melon dan semangka oleh Gubernur Lampung, Bupati Pesawaran, dan jajarannya. Ya, serunya berwisata kebun melon di agrowisata ini tentunya. Ini adalah lahan yang sangat luas yang ditanami buah melon. Ini kita lihat buah-buah melonnya cukup banyak. Makanya kalau penasaran langsung datang aja ke sini, langsung edukasi, langsung bisa beli melonnya juga. Jangan lupa juga ya tonton, like, comment, share, dan subscribe video ini biar kamu nggak ketinggalan dari video-video terbaru dari saya. Yang penting videonya adalah video-video yang bermanfaat. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam Anjau Silau. Silahkan datang ke kebun melon.